Pencemaran udara. Pengertian pencemaran udara, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang hidup yang telah ditetapkan. Menurut Salim yang dikutip oleh Utami 2005, pencemaran udara diartikan sebagai keadaan atmosfer di mana satu atau lebih bahan-bahan polusi yang jumlah dan konsentrasinya dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup, merusak properti, mengurangi kenyamanan di udara. Berdasarkan definisi ini, maka segala bahan padat, gas, dan cair yang ada di udara yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman disebut polutan udara. Sedangkan menurut Mukono 2006, yang dimaksud pencemaran udara adalah bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia ke dalam lingkungan udara normal yang mencapai sejumlah tertentu, sehingga dapat dideteksi oleh manusia atau yang dapat dihitung dan diukur, serta dapat memberikan efek pada manusia, binatang, vegetasi, dan material karena ulah manusia atau man-made. Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Jadi, pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Umumnya, polutan yang mencemari udara berupa gas dan asap. Gas dan asap tersebut berasal dari hasil proses pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna, yang dihasilkan oleh mesin-mesin pabrik, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor. Selain itu, gas dan asap tersebut merupakan hasil oksidasi dari berbagai unsur penyusun bahan bakar, yaitu CO2 atau karbon dioksida, CO atau karbon monoksida, SOx atau belerang oksida, dan NOx atau nitrogen oksida. Penyebab yang ditimbulkan oleh pencemaran udara. Menurut Sugiyarti 2009, secara umum, penyebab pencemaran udara ada dua macam, yaitu A. Karena faktor interval atau eskala ulama. Contoh, 1. Debu yang berterangan akibat tiupan angin. 2. Debu yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi berikut gas-gas vulkanik. 3. Proses pembusukan sampah organik dan lain-lain. B. Karena faktor eksternal atau karena ulah manusia. Contohnya, 1. Hasil pembakaran bahan bakar fos. 2. Debu atau serbuk dari kegiatan industri. 3. Pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara. Penanggulangan dan pencegahan pencemaran udara. Karena pencemaran lingkungan mempunyai dampak yang sangat luas dan sangat merugikan manusia, maka perlu pengurangan pencemaran lingkungan atau bila mungkin meniadakannya sama sekali. Usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengganti penggunaan bahan mebel yang berbahan styrofoam dan beralih pada bahan organik seperti serabut kelapa, bulu angsa, dan lain sebagainya. Selain itu, menggunakan alat elektronik pendingin yang tidak mengandung CVC. Yang kedua, setiap pabrik diwajibkan melakukan pengolahan terlebih dahulu terhadap asap pabriknya sebelum dibuang ke udara bebas. Pengelolaan yang dapat dilakukan adalah untuk udara yang mengandung gas atau uap dengan cara mencuci, yaitu udara dialirkan ke dalam air atau cairan yang mudah bereaksi dalam gas atau uap yang terdapat dalam udara kotor tersebut, sehingga terkait dengan cara membakar, yaitu udara yang kotor dilewatkan pada alat pembakar agar terbakar semua. Yang ketiga, untuk kendaraan bermotor, digunakan bahan bakar yang sedikitnya mencemari udara, seperti bahan bakar gas atau bahan bakar sinar matahari. Logam pH yang mencemari udara terdapat dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk gas dan partikel-partikel. Yang keempat, melakukan penghijauan kota, karena tumbuh-tumbuhan dapat menghasilkan oksigen pada siang hari di samping menyerap karbon dioksida dari udara.
Menurut Maruti 2013 menyatakan, vegetasi atau komunitas tumbuhan yang tersedia di alam merupakan solusi yang paling menjanjikan untuk mengatasi pencemaran udara. Oleh karena itu, melakukan aksi penghijauan harus segera dilakukan agar pencemaran udara tidak semakin parah. Semua tumbuhan hijau akan mengubah gas CO2 menjadi O2 melalui proses fotosintesis. Namun, selain berhijau daun, pemilihan jenis tanaman penghijauan seyogyanya juga mempertimbangkan fungsinya sebagai peneduh yang dapat memperbaiki iklim mikro, dan juga dapat berfungsi sebagai barrier atau penahan terhadap penyebaran polusi udara dari kendaraan. Beberapa program pemerintah yang ditunjukkan untuk menangani masalah pencemaran udara sektor transportasi dalam rangka pengendalian polusi udara di wilayah Indonesia antara lain Car Free Day. Seperti kita tahu, untuk menambah gaung kampanye mengurangi emisi atau pencemaran udara, beberapa kota besar seperti Kota Malang telah menerapkan program Car Free Day. Memang, setidaknya ada dua hal yang bisa ditarik manfaatnya dari program ini. Yang pertama, sosialisasi pertunya lingkungan sehat. Dengan Car Free Day, masyarakat dapat berolahraga dengan berjalan kaki di kawasan bebas kendaraan bermotor, itu sekaligus mengurangi tingkat polusi yang semakin parah sejalan dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor semakin signifikan setiap bulan.